Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, kita sekarang berada di salah satu kebun sawit ya, milik pelanggan kita. Jadi pada video kali ini saya akan sharing kepada Anda tentang kamera CCTV dari SVIS guys. Sekitar 1 tahunan yang lalu saya sudah menginstalasi 8 kamera SVIS di sini untuk sistem keamanan di lokasi gudang pupuknya ini ya. Jadi ini gudang. Nah, di pinggir jalan raya. Ini jalan raya guys ya. Jalan raya. Terus ke sana itu perkampungan, masih jauh. Jadi sekitar 1,5 tahun yang lalu itu pemiliknya meminta saya untuk memasang kamera CCTV di sini sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pemiliknya. Ya, jadi saya gunakan kamera SVIS di sini guys, sebanyak 8 kamera untuk memantau seluruh kebunnya ini, termasuk bibit ya. Jadi di sini lokasinya bibit tapi sudah kosong ya, bibitnya sudah habis. Jadi itu lahan sawitnya semua. Tapi di sana kita tidak ada pasang kamera. Rencana nanti juga di sana akan kita tambahkan 2 kamera. Nah, di sini saya gunakan dua tipe sebelumnya ya. Ini SVIS H3C dengan arah tetap ya. SVIS H3C dengan resolusi 4 megapiksel ya, IP kamera. Kemudian di situ di tiang lampu yang itu mungkin kelihatan. Nah, itu ada 1 kamera juga dengan tipe yang sama, SVIS H3C ya. Itu kamera kedua. Atau kita langsung saja ke titik kameranya guys. Di bagian luar dulu ya. Jadi untuk kamera SVIS ini untuk gambarnya sangat recommended guys ya. Bagus sekali gambarnya. Nah, ini yang H3C yang kedua ya, untuk memantau di bagian bawah sana. Oke, ini ya. Kemudian di ujung kita juga pasang 1 kamera. Ini lumayan, jaraknya sekitar 70 meter panjang kabelnya ini. Nah, di sini 1 guys. Yang lampu yang ini 1 dengan tipe H8C yang 4 megapiksel juga. Nah, ini H8C ya. Tuh. Jadi kameranya tipe outdoor. Ini sudah 1,5 tahun guys. Ini tidak dikasih penutup. Sampai sekarang masih aman ya. Tuh, gudangnya di sana. Jadi di kameranya itu semua ada koneksi hotspot dan koneksi LAN. Namun di sini saya memilih koneksinya melalui kabel LAN semua. Karena kalau untuk hotspot itu terlalu jauh ya. Kita sudah coba pakai router kemarin. Sayangnya kita tidak coba pakai CPE. Kalau pakai CPE pasti stabil sinyalnya ke sini. Jadi kalau pakai router sinyalnya di sini udah kecil. Kadang-kadang koneksinya putus-putus ya ke kamera yang ini. Makanya saya ubah alternatif menggunakan kabel LAN. Dan untuk sumber dayanya juga saya gunakan PoE splitter melalui kabel LAN. Tentunya di kameranya itu juga di situ ada box ya, ada box Duradus. Di situ saya kasih PoE splitter yang ada step down 12 voltnya. Jadi dari switch HPOE yang 48 volt itu diturunkan ke ganti kamera tuh sambil ngerekam panas. Dari mana oh Aku kira sapi banget. itu salah satu pelanggan WiFi kita guys. Dia pulang ke kampungnya masih jauh dari sini ya, masih ada beberapa kilometer, sekitar
Ya mungkin 6 km atau 7 km dari sini jalannya ya seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Tadi jeda sebentar ya. Aduh. Oke, itu 2 kamera. Yang tiga ya, jadi 3 titik. Nah, kemudian titik yang lain di teras di sini depan ada 3 kamera. Ya. Nah, di samping sini ini licin guys. Nah, dia langsung detek tuh, hidup lampunya. Nah, di samping sini saya kasih kamera SVIS H3C juga yang 4 megapiksel. Kemudian di samping sebelah sini ini H8C juga. Jadi ada 2 H8C. Nah, ini H8C. Ya. Next, di sini ada 1. Nah, ini yang akan kita bahas di video ini pada kali ini. Di sini ada 1 yang tipe H3C seperti yang di sebelah situ. Cuma ini kemarin kena petir guys, jadi kameranya mati ya, tidak nyala. Dan hari ini akan kita ganti. Ya, akan kita ganti dengan tipe yang lain. Ya. Kemudian ini di sini 1 H3C juga. Kemudian di sana H3C, tuh dia sudah kedip-kedip, dia mendeteksi ya. Next, ini tampilan di layar. Nah, itu ada 1 kamera tidak nyala ya. Itu kemarin kena petir. Di sini rawan petir guys ya, rawan petir. Petirnya besar-besar ya. Jadi sewaktu-waktu bisa saja terjadi kerusakan. Di situ NVR-nya dari Hikvision saya gunakan. Kemudian di situ ada switch hub PoE dari tenda yang 8 out ya. Oke. Kemudian untuk kameranya ini juga support audio 2 arah. Jadi bisa berbicara dan bisa mendengarkan. Untuk hasil gambar seperti ini. Ya. Jadi gambarnya sangat bagus sekali. Dan untuk yang di depan tadi yang rusak, nah itu akan saya ganti dengan ini guys. Ini seri barunya, dirilis awal tahun kemarin ya, H8C PoE. Jadi hanya support PoE, tidak support WiFi ya, nggak ada hotspotnya ini. Kalau yang lain tuh tadi ada hotspotnya, karena yang ini kemarin belum keluar ya. Jadi ini PoE only. Jadi dia hanya menggunakan koneksi Ethernet atau kabelan. Dan untuk sumber daya dia bisa dari adaptor 12 volt, bisa juga dari PoE Ethernet melalui switch hub yang 48 volt langsung menyala ya, tanpa perlu kita kasih PoE splitter step down yang dari 48 volt ke 12 volt seperti kamera-kamera yang lain. Nah, itu PoE step downnya yang saya pakai ya, yang hitam. Nah, itu dari 48 volt ke 12 volt. Jadi lebih simple guys ya. Yang ini akan kita pasang untuk menggantikan yang H3C kemarin. Saya pilih ini karena lebih praktis ya, koneksinya hanya melalui kabelan. Kita akan langsung coba saja guys ya, tanpa berlama-lama. Ini mendadak aja ini bikin videonya ini. Jadi tidak mereview khusus tapi keseluruhan saja lah ya. Nah, ini kabelan sudah saya koneksikan ke switch hub PoE tenda yang ada di pojokan itu, yang bawah yang ada lampu kedip-kedip ya. Nah, oke. Kemudian kita coba pasang sini ya, ke port Ethernetnya. Oke, kita akan setting dulu kameranya. Kita setting kameranya dulu, dia sudah menyala. Ini dia juga bisa ini ya, bisa berputar dan bisa tunduk tengadah seperti H8C yang 2 jenis yang di luar, 2 seri yang di luar itu yang ada hotspotnya. Kalau ini nggak ada hotspot ya, jadi dia bisa memutar 360 derajat. Dan saya tidak menggunakan kartu memori sebagai penyimpanan, tapi menggunakan NVR di atas sana
dari Hikvision dengan hard disk 4 TB ya. Oke, sudah. Kita akan coba cek di NVR-nya apakah sudah connect ya. Saya nggak pakai baju ini guys, panas guys. Di sini cuacanya sangat panas ya. Oke. Nanti dia akan muncul di sini ya. Di D2 ini, kamera yang kedua. Oke, kita coba masuk ke menu sistem dan ke kamera. Nah, ini yang lama ini kita hapus dulu ya. Yang lama ini kita pakai DHCP saja, IP addressnya ini. Kalau kemarin ini saya setting statik semua, namun kali ini yang baru ini kita coba setting DHCP saja, jadi nggak lagi ngidupin laptop ya, karena kalau ngubah IP dari sini nggak bisa ya. Nah, ini sudah terdetek ya, dia dapat IP 192.168.55.251 ya, H8C R200. Oke, kalau yang ini H8C doang ya. Nah, ini yang lama ya. Oke, kita centang di kameranya, kemudian kita add. Nah, dia naik ke atas di urutan kedua. Ini kita minimize. Kemudian di sini kita, karena dia ini produk dari SVIS, jadi dia support on VIP ya, support on VIP. Jadi dia support dengan NVR yang juga support on VIP. Jadi beda merek itu dia support guys, bisa connect ya, walaupun beda merek, asal dia NVR-nya sudah support on VIP, kameranya sudah support on VIP, jadi dia bisa connect ya. Kalau tidak support on VIP, jadi tidak bisa connect. Jadi ini karena dia bukan dari Hikvision produknya ya, kita edit dulu. Jadi di sini kita pilih on VIP, IP-nya ini biarkan saja DHCP, nggak usah dirubah. Kemudian, nah, kamera password ini bisa kita lihat di body kameranya. Di atas ini ada label. Ini ada kode QR yang nantinya juga untuk kita konekkan ke handphone ya, kameranya untuk dipantau secara online. Nah, di sini ada apa namanya itu? Verification code. Nah, itu ada verification code EWWHLW ya, huruf besar semua. Nah, itu kita masukkan ke situ. Oke, kita masukkan EWWHLW ya kalau nggak salah. Iya benar. Oke, kita coba. Oke ya, sudah on VIP. IP-nya tetap, password kameranya sudah, kita klik OK. Kalau dia berubah hijau berarti sudah connect. Dia akan mendeteksi dulu. Oke, sudah hijau guys, sudah centang hijau. Ini berarti sudah connect ke NVR kameranya. Nah, kita cek ya, ini dia di kamera yang kedua. Nah, ini kenapa begini? Karena ini plastiknya masih belum saya buka. Kita coba buka plastiknya perlahan ya. Bismillah. Seperti apa gambarnya ya, jadi seperti itu guys ya. Kebalik ya. Ini kan dia ditempel bergantung dia. Nah, seperti ini tuh guys gambarnya, warnanya oke. Waduh, itu tulisannya juga jelas semua. Ini 3K ya, kalau yang seri ini H8CPOE ini resolusinya 3K atau setara 5 megapiksel ya. Kalau yang 4K kayak yang H8C dengan H3C yang 4MP itu dia 4K setara 8 megapiksel. Ini mungkin 6 ya, 6 megapiksel ya. Tuh. Oke, seperti ini. Bagus sekali guys. Nanti untuk pengaturan segala warna tinggal diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan konekkan ke handphone. Nah, ini kita konekkan ke handphone ya. Panasnya bukan main guys. Oke. Jadi untuk mengkonekkan ke handphone kita harus terkoneksi ke WiFi dulu atau ada sinyal internet ya dari tower atau apa.
untuk terhubung ke sini. Jadi dia tidak perlu connect ke WiFi yang di sini, karena di sini nggak ada hotspotnya seperti yang lain, seperti kamera yang saya sebutkan tadi seperti itu ya. Itu dia melalui hotspot dulu. Kalau ini enggak, dia langsung asal dia sudah terkoneksi internet di sini di kabelannya ya. Jadi dia harus terkoneksi internet dulu, baru dia bisa connect ke handphone. Oke, kita buka aplikasi SVIS. Oke, belum ada ya. Ini masih 7. Di situ sudah 8 tadi ya. Ini sudah 8 kan. Ya, di sini sudah 8. Kita taruh ke tengah saja dia. Nah, sudah 8 ya. Jadi di sini caranya kita tekan tombol plus ya untuk menambahkan kamera di aplikasi SVIS-nya. Kita tekan tombol plus dan kita tekan saja pindai kode QR. Oke. Ya. Oke, ini juga saat aplikasi digunakan. Nah, jadi kode QR-nya untuk verifikasi perangkat itu menambahkan perangkatnya itu ada di sini. Di bawah sini ya. Tuh kode QR-nya, tinggal kita scan. Kita scan saja. Oke. Dia langsung detect. Oke, ya sudah H8C. Kita klik tambah. Oke, sudah terhubung. Kode QR-nya kalau mau disimpan bisa disimpan dia dalam bentuk screenshot ya. Sewaktu-waktu kita mau mengkoneksikan ulang, kalau misalnya terreset atau ke HP yang lain ya. Untuk audio di-on-kan saja, mode kompatibilitas ini di-on-kan saja. Nah, kemudian ini kalau gambarnya kebalik dari posisi pemasangan sebenarnya, ini untuk membalik gambar. Tuh. Dia berdiri gini kan kebalik dia. Harusnya kan dia pemasangannya seperti ini. Nah, jadi kebalik. Jadi kalau untuk pemasangan normalnya dia dibalik lagi, guys, ya. Oke. Zona waktu sudah Bangkok, Hanoi, Jakarta. Format tanggal, nah, saya pilih date, month, and year saja. Ini Cloudplay, kalau Anda punya akun di Cloudplay SVIS-nya berlangganan, nah Anda bisa simpan di sini tanpa menggunakan kartu memori dan NVR. Tapi saya di sini karena menggunakan NVR, ini nggak saya pakai, walaupun ada coba gratis ya. Klik selanjutnya. Nah, kalau mau diubah kata sandinya juga bisa ya. Kita coba nggak ubah ya, apakah harus diubah ini? Oke, selesai. Kalau mau dikasih nama, silakan diganti namanya. Saya tidak ubah passwordnya ya. Kode verifikasi dia tidak saya ubah tadi. Nah, ini kalau mau dikasih nama yang default nih, di sini yang ada juga bisa, atau mau diketik sendiri bisa. Kalau nggak dirubah juga nggak masalah. Oke, kalau sudah klik selesai. Nah, ini uji coba gratisnya nggak usah sajalah. Oke, sudah terhubung. Kita buka. Ya, sudah ada, guys. Tuh suara saya juga ada ya. Nah, kemudian suara dari speakernya. Coba saya ngomong ya. Tekan tombol mic. Cek. Nah, itu. Cek. Terlalu dekat. Saya nggak pakai baju, guys, panas, guys ya. Oke, ada ya suaranya ya. Saya coba geser pandangan kameranya dulu. Oke, kebesaran, guys, masih. Oke, saya matikan mic-nya ya. Jadi bisa dua arah. Kemudian pengaturan volume perangkat, pengaturan lain untuk gambar bisa Anda atur di sini ya. Ini ada pengaturan ya. Nah, ada deteksi cerdas, human shape detection, ini aktifkan saja. Jadi dia kalau ada orang yang melewati pandangan dari kamera ini, dia akan mengikuti
mengikuti sampai selesai, sampai tidak terlihat lagi ya. Kemudian di sini notifikasi pesan, kalau mau diaktifkan bisa ya. Jadi kalau ada dia mendeteksi pergerakan ya, dia akan mengirim pesan melalui email ya. Ini tinggal di on-kan saja. Kemudian pengaturan audio. Nah, notifikasi suara ini volumenya di fullkan saja supaya suara yang di situ kedengaran. Nah, sekarang kan nggak kedengaran suaranya. Oh, nggak mau guys. Oh ya, lembut saja ya, lembut. Nah, kita fullkan saja supaya dia kedengaran di HP suara-suara yang ada di sekitar. Panggilan suara untuk intercom. Oke, ini panggilan suara, boleh dipilih salah satunya. Kemudian pengaturan gambar. Nah, kotak penanda pintar, jadi kalau ada objek bergerak dia akan menandai ya. Kemudian DWDR ini kalau saya aktifkan, jadi dia lebih ini warnanya kalau ada cahaya-cahaya latar ya. Penglihatan malam berwarna juga kita aktifkan, jadi lampunya akan menyala. Nah, kemudian penglihatan malam cerdas ini dia akan berwarna beberapa saat kalau ada pergerakan. Setelah tidak ada pergerakan, dia akan kembali hitam putih. Watermark logo ini kalau nggak mau ditampilkan bisa dimatikan saja. Terus nama perangkatnya bisa di on-kan juga, atau nama yang sudah kita rubah tadi ya. Oke, jadi seperti itu saja rasanya. Pengaturan-pengaturan lain tuh bisa Anda buka sendiri. Oke, jadi seperti itu guys ya. Jadi sebentar lagi akan kita pasang kameranya di atas sana, di teras ya. Karena ini sudah terkoneksi, jadi sudah bisa kita pasang. Oke, kita akan lanjutkan videonya setelah pemasangan kamera SVIS H8C PoE nya guys. Oke guys, kameranya sudah kita pasang di tempatnya ya. Nah, itu dia. Sudah kita pasang dan sudah menyala. Lampu birunya sudah menyala. Jadi next kalau saya pasang kamera pelanggan lagi, saya akan rekomendasikan yang ini saja. Kalau untuk jenis IP kamera ya, karena selain kualitas gambarnya bagus, kemudian koneksinya juga melalui kabelan, jadi lebih simple. Dan dia bisa PTZ ya, bisa geleng-geleng angguk-angguk. Cuaca masih panas terik. Kebetulan saya ditemani teman saya nih, ada singgah nih pas dia lewat ke kebunnya ya, ke kebunnya. Kebun karet. Om AA Akrib official ya channel YouTube-nya. Nah, jadi kalau yang suka musik ya, musik-musik ini ya, musik-musik apa namanya tuh? Tradisional ya. Alat musik sape. Nah, ini beliau playernya nih, player terbaik di sini nih. Nih. Akrib official nih guys orangnya. Untuk koneksi wifi-nya supaya kamera-kamera di sini bisa dipantau secara online dimanapun kita berada guys. Di sini kebetulan tidak ada sinyal di HP ya, tidak ada sinyal karena ini dikelilingi bukit ya, dikelilingi gunung ya. Posisi di bawah, kiri kanan depan belakang itu gunung. Untung aja ndak atas bawah juga gunung. Kalau ndak terjepit kita. Jadi untuk koneksi internet ya, di atas sana ada apa namanya, villa ya. Ada huma ya, ada pondok ya. Nah, jadi untuk yang jaga di sini ya, tinggal di atas. Jadi di atas sana, posisinya di atas bukit itu saya pasang modem. Saya pasang modem plus antena batarabolik produksi kita sendiri dengan ketinggian 11 meter. Dan untuk sinyal yang kita dapat itu dari arah Kota Bodok, Kabupaten Sanggau, sekitar 25-26 km lah dari sini guys ya. Sinyal bisa kita terima full bar. Dengan koneksi bisa kita dapat sekitar
30 sampai 40-an Mbps, lumayan. Jadi peralatan WiFi tidak saya taruh di sini, saya taruh di Huma di atas ya, di atas. Namun dari atas sana saya pancarkan sinyal secara point to point ke sini. Nah, di sana saya pancarkan sinyal, kemudian diterima oleh access point ini, CPE 220 dari TP-Link, dan dari sini sinyalnya kita terima, terus internetnya kita alirkan ke perangkat WiFi-nya. Jadi seperti itu guys ya, untuk koneksi internet supaya kamera CCTV-nya bisa tetap online. Nah, ini view-nya. Jadi bisa dirubah sesuai keinginan saja. View-nya seperti ini. Ya. Nah, tuh guys ya. Nah, cukup kalau untuk resolusi 3K ini cukup guys ya, cukup sekali. Ini switch PoE nya yang saya pakai ya, ini dari tenda 8 ini ya, 2 uplink 8 PoE out nih. Ini dari tenda, kemudian itu NVR nya saya hadapin ke belakang karena saya lagi pasang ini USB dongle untuk mouse yang ke layar monitor ya, maka saya hadapin ke belakang sana. Oke, itu nyala semua lampunya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini sharing saya pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharing kali ini bermanfaat buat kita semua guys. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.